lagi seneng-senengnya main, ini kenakalan anak kecil yang paling Andres ingat, nyolong duit. Orang mah perkenalan diri gini, kalau orang casing gini ya teman-teman aku ajarin ya. Tapi yang bikin kesel, lu pasti ngerasain cerita di anak basketnya dibalik dari kenyataan. Iya. Nah, lu Tiara. Tiara, aku udah bilang. Apa Andres yang kenapa Andres suka sama Tiara? Tiara tuh punya pacar gak sih? Punya. Hah? Punya tahu. Tapi kan prinsip kita. Gue sekarang sudah bareng sama Andres Adilio. Yeay, halo semuanya. Bener kan nama asli itu? Iya. Andres Adilio. Andres Putra Adilio. Oh, Andres Putra Adilio. Lu tuh asli mana sih, Des? Papa Chinese, Bangka. Mama Bengkulu. Ini banyak banget yang request gue ngobrol-ngobrol sama lo katanya. Iya. Banyak yang pengen tahu tentang Andres. Oh, ya. alhamdulillah. Oke, lu tuh berarti orang mana? Sumatera. Sumateranya Medan bukan? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Papa Bangka, Mama Bengkulu. Tapi ada darah Betawinya dari nenek, makanya tinggal di Condet. Oh, lu pernah tinggal di Condet? Sekarang di Condet sampai sekarang. sekarang. Di Condet. Lahir di Condet. Besar di Condet. Iya. Oh, kalau mama papa udah lama di Jakarta juga? Mereka tapi ngerasain sempat di sana. Pindah ke Jakarta begitu berkeluarga. Oke. Nah, sekolah SD lu di mana? SD-nya di SD 011 Batu Ampar di Condet. Oh, Condet. SMP? SMP sama di Condet juga, di SMP 35 Jakarta Timur. Andres kecil, bandel apa enggak sih Andres kecil? Bandel banget. Apa hal paling bandel yang pernah lo lakukan yang lo inget? Pernah Kang Dendi, jadi zaman Andres kecil itu ngumpulin tajos. Dapat dari Ciki. Oh iya, tajos Iya kan? yang disambung-sambung. Iya. Tapi ini buat yang diadu gitu, dibanting terus kalau berbalik punya temennya kita ambil. Kalah. Iya. Dulu kan namanya, dulu di lingkungan Andres itu kan emang masalahnya Andres yang paling bontot. Teman-temannya tuh gede-gede semua, bedanya 3 tahun, 5 tahun. Oh, berarti lu main udah ama yang gede-gede ke atas lo. Iya. Weh, Jadi anak bawang mulu. Kalau main bola juga dipisahin gitu. Jadi misalnya nih timnya 5, yang ini dikasih bonus Andres jadi 6 gitu, kurang ajar banget. Iya. Nah, terus habis si Tajos Keberadaan lu nggak dianggap ya? Nggak dianggap. Buat penambah. Sama kayak di hatinya. Ya. Nggak dianggap. Tapi kan lu belum selesai pertandingan. Bener, masih kita lihat nanti. Bener. Iya. Nah, terus si Tajos itu kan main terus, namanya seneng kalah mulu karena lawannya lebih gede. Oke. Namanya uang jajan dulu mah cuman dikasih berapa ya, 1.000 lah sehari mah, cuman Ciki tersebut harganya gope. Oke. Jadi sehari maksimal bisa beli 2 dan dapat 2 tajos. Oke, dan lu beli 2, kalau udah beli 2 ciki udah nggak jajan apa-apa lagi dong, udah apa-apa lagi. Okay. Minum demi dapat itunya. Minum ya lari ke rumah. Oke. Gitu. Nah, terus si Tajos kalah mulu, lagi seneng-senengnya main, ini kenakalan anak kecil yang paling Andres ingat, nyolong duit tante. Yeah. Jadi dari mana, dari dompet apa dari dari dompet? masuk ke kamar tante, ngacak-ngacak lemarinya, ngeliat dompet pouch gitu kan, ibu-ibu ada dompet pouch gitu. Isinya recehan dulu logaman semua. Biasanya dapat dari toko emas. Iya pouchnya. Iya, segini doang nih. Kadang kalau naruh duitnya harus digulung biar muat banyak. Makanya pada itu isinya khusus recehan. Andres ambil kalau nggak salah total 20.000. Dapat 40 ciki, 40 tajos. Main dari siang sampai maghrib nggak pulang-pulang, nggak berani pulang. Kenapa nggak berani pulang? Karena lu ngerasa abis buat kesalahan ngambil duit, atau kalau karena lu udah beli terlalu banyak? Satu, karena tajosnya belum habis-habis, kasihkan main. Oke. Sampai maghrib baru inget pas azan. Oh iya, pas mau pulang deg-degan. Gimana kalau ketahuan ya? Baru mikir kayak gitu pas udah kelar main. Bener, pas udah nyampe rumah, namanya anak kecil mungkin waktu itu kurang jago kali ya, udah ngebuka ngambil duitnya diamprakin gitu aja. Nggak rapi, karena kan emang kenakalan anak-anak. Bener. Begitu pulang udah ditungguin depan pintu. Abangnya yang ngambil katanya. Ambil apaan? Uang mami. Jadi kalau tante itu dipanggilnya mami. Oh, lu manggilnya mami. Oke. Uang mami. Buat apaan? Diem. Akhirnya ngaku lah, dihukum, dimasukin ke kamar. Maghrib dikunciin. Apesnya udah jatuh ketiban tangga. Udah dihukum, lampunya dimatiin, ngeliat penampakan. Seumur-umur sekalinya Andres ngeliat setan itu. Gila, apa yang lo lihat? Jadi gini kan, begitu kan dulu rumah itu bilangnya masih kaca nako. Tahu yang dibukanya Pak, ada besi. Iya. Kacanya kebuka. Satu dibuka semua kebuka. Barengan, kompak banget tuh kaca. Kalau udah pada kendor, kacanya suka jatuh. Iya. Ada yang kagak ada kacanya, malah senggetannya doang. Kadang pinggirnya pada karat. Platnya pembatasnya besi. Iya. Pakai gituan kan. Lampu dimatiin, sumber cahaya Andres tuh cuman gituan. Cuman kaca nako dibuka. Di depan kaca nako aja nangis. Ampun Mi, maaf Mi, enggak lagi Mi. Nah, dari yang
Dari yang cuman kayak gitu sampai yang Andes histeris, sampai platnya itu Andes acak-acak kayak ampun tolong bukan. Kenapa lu panik? Gara-gara ngeliat setan. Oke, iya. Tiba-tiba lagi gini di belakang itu ngeliatnya sih ya, ngeliatnya cuma kepala doang terbang. Itu samar apa jelas Dres lu lihat? Jelas. Gila, Jelas. kepala doang. Kepala doang terbang, warnanya hitam kayak Bentuknya? gelap gitu. Kepalanya kayak kecil gitu loh Kang. Jadi kalau kepala orang misalnya kepala orang tuh segini, itu kayak segitu doang. Gelap, nggak ada hidung, nggak ada apa gitu. Nggak ada. Tapi bentuknya kepala. Kepala, Oke. cuman kayak setengah muka lah, separuh muka, tapi kayak ngeliatin ke sini, ke Oke, Andres ke lo, gitu. ya. Oh, matanya kayak merah gitu. Udah dari yang cuman kayak ampun, nengok gitu langsung histeris karena ketakutan, takutnya ngedeket, padahal mah Panik, enggak. iya. Terus tante mungkin mikirnya gini, lah kok nih anak aneh. Teriak-teriak. Jadi tante udah aneh nih, udah nggak wajar. Dia panik, disamperin, dibukain pintunya, dia digendong langsung. Ternyata Andres udah ngompol. Saking takut. Saking takutnya ngompol, udah dia bahasa juga nggak gendong, nggak mau cerita, nggak bisa ngomong, ditenangin dulu, dikasih minum baru cerita. Lihat ini, Oke, gitu. Udah akhirnya tante yang balik minta maaf maaf ya udah ngukum gini abisnya abang nakal sih, ya nggak apa-apa jadi pelajaran gitu. Itu berarti di ruangan rumah lo? Di kamar. Oh, di kamar lo? Iya di kamar. Dan semenjak itu lo kebayang-bayang terus dong? Iya makanya semenjak itu tidur sama mama Oh, tadinya sendiri? sendiri. Langsung jadi Sama takut mama, lo? iya jadi takut. Itu kelas berapa tuh? TK Oh, TK. TK umur 6 tahun. Oke. Nah, itu salah satu kenakalan lo masa kecil. Ngambil duit tante. Iya, sama ini jualan kue putu mayang diem-diem. Jualan, Kue putu mayang. maksudnya diem-diem? Keluarga nggak tahu? Nggak boleh kalau ketahuan. Maksudnya kasihan, lu tuh masih kecil, lu main aja, nggak usah nyari duit. Jadi posisinya mama lagi sakit. Mama lagi sakit kayak gimana ya? Jadi anak tuh nggak tega aja gitu, kayaknya pengen ngebeliin obat gitu. Wah, keren banget. Pengen ngebeliin obat, tapi gimana ya nggak punya duit kalau minta. Jadi gini, buat minta duit aja nggak tega, tapi Andes kan nggak punya duit kalau nggak minta duit. Kira, oh lagi puasa jual putu mayang. Nah, putu mayang lu dapat dari mana? Ada di dekat rumah Andes tuh ada. Oh, banyak dia banget. bikin? Iya di Condet tuh banyak kayak Oh, gitu berarti kan. lu ngambil, bantuin jual. Ntar dapat persenan. Gitu misalnya nih Andes ngambil 50 kue putu. Satunya berapa lu ambil dari dianya? Dari dia dapat 100 rupiah. Jadi kalau 50 itu habis dapat 5.000. Berarti dari lu ngejualnya? Enggak, Andes polos jualnya ya harga itu aja. Jadi cuma dapat 100 rupiah satu kue. Baru tahu ternyata yang lain tuh markup ngelebihin. harga. Iya. Andes polos, habis 50 dapat goceng. Belilah obat buat mama. Ketahuan, diomelin, tapi mamanya nangis-nangis di jalan sedih banget. Enggak, tahu. Lu ngejualnya kemana? Ke rumah-rumah apa? Ke keliling Condet. Pakai? Iya, pakai baskom kecil ya. Kalau kue putu mayang sama nenteng gula. Ya. Teriak-teriak kue putu mayang, muter. Beli satu kembali, Satu iya. muter lagi. Iya, muter lagi. Tapi tetap puasa. Iya. Habis berapa tuh? 50 biji itu. 50 biji pulang lu Berapa dapat? jam ya? Ya adalah dari jam 10 sampai jam asar lah. Ya, gila. Sampai habis asar lah baru. Tujuan lu satu, pengen beliin obat buat emak. Iya, kasihan mama tiduran doang di rumah dia. Oke, akhirnya lu bawa pulang 5.000. Nah, lu kasih mama gitu. Nah, belum nyampe ke rumah udah ketahuan. Oh, belum sampai selesai. Oke. Tapi udah dapat duitnya. Oh, udah dapat duitnya. Itu tuh keluarga heboh pada nyariin Andres kemana. Udah ada yang curiga pasti jualan karena ada yang ngomong temen. Nenek si cucunya jualan no gitu, muter-muter pinter banget sendirian. Nenek malah marah. Maksudnya marahnya tuh marah sayang, janganlah kasihan lu masih kecil gitu. Akhirnya ketahuan di jalanan, mama nangis-nangis melukin. Abang ngapain katanya? Gak apa-apa mau beli obat. Ya nggak usah, mama nggak kenapa-napa gitu. Saya dibilang kenakalan ya kenakalan sih karena melanggar kan namanya dia. Kalau gue sih ngeliat itu enggak. Kalau yang nyolong duit oke lah. Nyolong duit. Itu kenakalan anak-anak. Di saat itu sih lu berarti di usia sekecil itu lu udah punya pikiran buat ngebantu mama. Iya kan mama sendiri soalnya. Iya. Iya, sian. Terus uang itu nggak sempat lu kasih ke mama? Sempat kan udah dapat. Oh, udah dapat. Akhirnya nih. Ini mah hasil dagang. Tapi nggak mama nggak terima, katanya mama nggak enak nerimanya nggak enak hati, nggak nggak tega sampai lah ya, hati. iya. Udah buat abang aja jajan sana, pos-posin main gitu. Oke. Nah terus besok hari lagi ngerasain punya duit jualan lagi, diem. Jualan apa? Oke, Joy ikut punya yang lagi. Sekarang ini talam udang, kue talam udang. Sedihnya apaan Kang? Jatuh, Jatuhnya? kuenya jatuh. Oh, lu ngambil berapa biji gitu? Ya? Biasa kalau kue talam udang itu kan gede. Lu tapi masih belum ngerti sistemnya masih apa udah mulai naikin harga? Udah naikin harga. Oh, udah ngerti. Dari ibunya 700, Andres jual 1000. Oke.
Karena cuman 20 piece. Kalau kue talam udang nggak bisa 50 gitu. Lagi di jalan jatuh. Dari sisa berapa tuh yang masih jatuh? Banyak, orang baru laku 2, paling 18-an, tapi nggak jatuh semuanya. Kayak yang jatuh misalnya 5 gitu. Cuma kan jadinya kotor. Iya. Terus yang udah nggak bisa diambil dong? Enggak lah, udah dibuang udah. Oh, buang. Iya. Terus lu jadi gimana? Nalangin, Nombok. Nggak jadi untung. Bandel sih, di larang dagang masih dagang. Itu umur? Sama itu nggak jauh itu, kayaknya beda setahun, paling ini 7 tahunnya kali. Setelah yang dihukum main tajos. Gila 7 tahun. 1 SD. 1 SD. Iya. Oke. Lu anak berapa sih, Res? Anak pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang 2 cewek, cowok semua. Yang kedua cuma beda 2 tahun. Itu cowok, yang bontot cewek. Oke. Masih kecil. Oke. Hobi lo apa sih? Main bola. Sama kayak Sepak bola, olahraga. Klub favorit lo? MU, Manchester United abis menang lawan PSG. Weh. Sama, Milan juga menang mulu. Milan gacor banget ya. Jago banget sekarang. Gue sampai lupa gimana rasanya kalah loh. Sombong banget. Tapi emang sih ngeri banget Milan. MU peringkat berapa sekarang? Wah, di bawah. Di bawah? Di bawah masih. Oh, Kan kemarin sering lawan Chelsea. Oh iya, Milan 1. Ya Ini jarang-jarang nih, makanya mumpung lagi jarang-jarang mau belagu gue. Gua sombong. Di puncak dingin, di puncak. Di puncak dingin. Soalnya biasanya dikata-katain mulu. Iya. Sekarang gue bangga aku. Sekarang MU yang dikata-katain. Oke. Nah, Andres seneng bola. Lu suka rutin main bola nggak? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Seminggu bisa 3 kali. Oke, seminggu 3 kali. Lu SMA di mana sih? Di Halim. SMA Angkasa 2. Kenapa masuk SMA di Halim? Karena waktu itu zaman lagi banyak tawuran ya, tawuran pelajar. Jadi mama takut kenapa-napa, jadi dimasukin Halim karena kalau pintu masuk itu ada provos. Oh, lebih aman Jadi paling aman nggak? dia. Emang benar nggak pernah terlibat tawuran? Apa tetap tawuran juga? Enggak. Oh, enggak. Provosnya galak-galak. Oh, berarti emang di lingkungan yang aman lah ya? Iya. Oke. Sampai akhirnya Andres itu awal-awalnya pernah ikut Abang None. Iya, pas SMA itu. Oh, itu lu didaftarin sama Didaftarin guru. Awalnya nggak sengaja. biasanya kan yang daftarin emak atau saudara, ini malah guru yang daftarin lo? Iya, karena ngerasa Andres tuh punya public speaking katanya kalau di sekolahan, karena kan ketua OSIS juga kan. Oh, lu pernah jadi ketua OSIS? Iya, alhamdulillah ketua OSIS. Dari SMP sih udah jadi ketua OSIS, suka organisasi dari dulu. Terus didaftarin Abang None, ya udah, maksudnya beradaptasi tuh, langsung belajar banyak hal, baca-baca. Alhamdulillah kan Andres orangnya kalau misalnya udah terjun tuh, walaupun awalnya kita nggak mau setengah-setengah, maunya ngasih yang terbaik sama nggak mau ngecewain orang. Jadi ya udah nih, demi guru yang sayang sama Andres, yang udah ngasih kepercayaan, Andres belajar jadi juara. Juara 1 Juara 1 di Jakarta Timur. Oh. Di wilayah diadu lagi, juara lagi. Jakarta juara 1 juga? Oh, DKI Jakarta. Wih, keren. Itu Abang None apa perpus ya tuh? Abang None buku, iya. Oh, Abang None Jadi buku. Abang None itu ada 2, ada Abang None pariwisata, yang Abang Jakarta, sama Abang buku. Ini yang dutanya baca sama kayak Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab. Oh, Mbak Najwa itu juara ini juga, None buku berarti? Iya, kita kan di bawah naungan dia, Mas. Dia kan seniornya. Kita dikontrol lah. Oke. Nah, yang pertama nyemplung ke entertain, Andres jadi artis pemain sinetron tuh apa ceritanya awal dulu? Pertama banget itu Cover Boy tahun 2013. Oke. Itu mama tuh yang Oh, ini baru mama yang daftar? Iya, ini mama yang daftarin di INEM. Kan Anda orangnya minderan. Terus nggak tahu kenapa mama itu emang dulu dia pernah jadi sekretarisnya Yukem, band zaman dulu. Oh, tahu banget. Oh, hanya bayangan ada di depan. Itu band 90-an, Res. Iya. Yukem, Wizkid angkatannya tuh. Yukem kalau mama dulu. Mama jadi apanya, sekretaris? Iya, kayak Emang bener ada sekretaris, Res? kayak enggak Bu. Bilangnya Manajemennya kali. iya, kayak ngurusin kayak Schedule. bukan kayak kalau misalnya fans mau sama Yukem segala macam Oh mama yang iya, ngaturin ngurusin gitu. fans clubnya. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, terus mama tuh mungkin ngerasa kayaknya pengen deh dari keluarganya itu jadi seorang entertainer juga gitu. Jadi Andres yang digituin, didaftarin Cover Boy. Dulu sih awalnya banget pengen jadi penyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Oke. Oh, berarti lu sempat ada keinginan jadi penyanyi? Pengen banget. Oke. Nah, Andres bilang tadi yang daftarin mama karena Andres nggak pedean, minderan. Apa yang lu bikin minder? Lu keren, ganteng, public speaking bisa. Kok lu masih minder? Nggak tahu, minder aja. Apa sih yang bikin lu minder? Ngeliat teman-teman yang lain minder aja. Iya. Padahal kan lu udah ada ketua OSIS apa segala macam. Beda begitu masuk lingkup entertain tuh kayak keren-keren aja anak-anaknya. Oke. Keren-keren gitu, cakep-cakep. Oke, akhirnya lu menang waktu itu Cover Boy? Cover Boy cuma sampai grand final, kalah. Grand final kalah. Nah, Andres ke sinetron itu gimana awalnya? Casting. Oh, ikut casting. Iya, jadi dari Cover Boy itu sama
timnya dikasih tau info-info casting. Terus jalan-jalan casting sama mama, keliling-keliling casting berbulan-bulan. Akhirnya Pernah casting di mana aja deh? pernah casting iklan pernah di Kemang, casting di PH film pernah di Cilandak, terus ke MNC Picture pernah. Nah pengalaman casting, deg-degan juga dong pasti. Iya, nah lucunya pengalaman casting waktu itu kan nggak ngerti ya namanya di Casting ngapain sih gitu? itu dia. Masalahnya nggak di guide tuh, pertama kali casting nggak di guide. Mungkin disangka abangnya udah pernah. padahal baru pertama kali. Nah, kan kalau kita di cover boy cuman diajarin catwalk sama public speaking doang. Acting enggak. Nah, pas casting bingung. Yaudah Mas, ini nanti direkam kan. Yaudah Mas, sekarang sebelum acting profile dulu ya. Profile dipencet kameranya sama dia kan. Harus bingung profile tuh ngomong apa ya? Perkenalan diri. Oh, perkenalan diri. Orang mah perkenalan diri gini. Kalau orang casting gini ya teman-teman, aku ajarin ya. Ngomongnya gini. Halo, aku Andres Adelio, umur 23 tahun, tinggi badan 180 cm, berat badan 68 kg, terima kasih. Kayak gitu. Boleh, tahu ngasih tahu sekitar kita, profil diri, Kalau udah punya pengalaman sebut, misalnya produksi terakhir apa, misalnya Saya pernah ikut sinetron ini, iklan ini. atau film apa gitu. Nah lu pertama kali tanpa guide, lu ngomong apa? Tanpa guide. Halo, saya Andres Putra Adelio, nomor telepon segitu, bla 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 bla. Terus saya anak pertama dari 3 bersaudara. Lah, profil jadi curhat. Sama abangnya ditinggal keluar, jahat banget. Sialan banget. Iya, abangnya gini kan pencet yang rekam. Nungguin kan belakang kamera gini. Andres di sana kan, dia kan misalkan ini jadi jadi kamera kan. Itu kamera ya? Oke, profil ya. Pakai tripod kan, jadi dia nggak megang gitu. Iya, profil ya. Halo, saya Andres Putra Adelio, alamat Jalan Masjid Al Mabruk, RT sekian, nomor telepon, saya anak pertama dari 3 bersaudara, hobi saya main bola segini. Dia gini, kayaknya ya di pencetangannya dia begini. Dia keluar ruangan. Andres didiemin ngoceh Kang, sampai kelar Kang, sampai Andres gini. Mas, udah lengkap banget Mas. Nggak ada otaknya. Iya parah banget, jahat banget tuh mas-masnya. Itu peheng di Cilandak tuh, inget banget tuh. PH film. Dia menurut lo dia pergi kenapa? Bete. Karena gini. Ya anak kok aneh penyebutannya kayak gitu. Lu ngapain lu, orang profile malah nyebutin alamat kata dia. Bete dia, panjang amat buang-buang memori. Oke, itu lo inget gak buat apa? Buat iklan apa sinetron? Film. Oh buat film. PH film itu. Oh. Akhirnya dapat peran itu enggak? Boro-boro. Terus casting kedua. Casting kedua masih belum tahu karena nggak ada yang ngasih tahu. Nah di casting kedua inilah tahu. Casting buat iklan apa waktu itu? Oh sirup buat ini Ramadan. Oke, produk sirup. Oh produk sirup pas casting. Nah Andres nanya, karena Andres kebingungan kan sama mas-mas yang casting pertama. Nanya, Mas profil tuh bilangnya apa aja ya? Oh profil kamu bilang ini. Oh gitu, langsung mikir, ih malu banget gue yang kemarin berarti gue salah makanya ditinggal. Nggak ada tuh alamat segala macem gitu. Lo apa nyebutin nomor telepon, alamat, Anak pertama, hobi bola. Ya nggak perlu malah dikasih tahu. Nah yang kedua lancar. Yang kedua ya karena udah tahu bisa. Tapi dapat nggak? Belum. Masih belum? Belum, sampai berbulan-bulan Andres casting. Oke, berikutnya sinetron gitu. Sinetron ke PH Cinemark juga. Terus akhirnya pertama kali syuting itu akhirnya syuting film. Oke. Jadi hasil casting apa enggak? Hasil casting. Oke. Hasil casting. Udah casting, recasting, reading, workshop, lengkap banget tuh dulu. Nah ini kerjaan pertama itu film lo? Film langsung, makanya deg-degan banget, layar lebar. Oke. Ya judulnya Garuda Superhero, jadi film CGI superhero pertama tahun 2014. Nah peran lo jadi? Jadi anaknya penjahat. Nah. Lawan mainnya Om Agus Kuncoro. Oh gila deg-degan banget kan, masanya kan Andres tahu dia gitu, legend. Dan untungnya baik banget Om Agus tuh, mancinginnya juga enak. Oh nge-guide, Nge-guide, baik banget dia. Sampai di out frame pun dia masih mancingin, baik banget orangnya. Wih keren. Jadi Andresnya nggak kebingungan gitu. Jadi dia tetap acting walaupun dia di belakang kamera. Baik banget dia pokoknya. Nah di situ Andres nggak kaku. Ukurannya kan kalau udah top, scene dia udah kelar dia istirahat. Oh benar, ke base camp. Dia benar-benar masih nungguin Andres mancingin sampai ada jalan dia tertati-tati, dia benar-benar tertati-tati gitu. Wih keren. Keren banget, baik banget Om Agus. Makasih Om Agus Kuncoro kalau inget Andres. Gimana Res syuting pertama waktu itu langsung film projectnya? Pucet lah. Down juga loh. Iya, ngedrop banget, maksudnya deg-degan banget karena kameranya gede banget kan, kamera film Alexa. Orang-orangnya baru, lingkungan baru. Iya. Terus CGI lagi, Kang.
karena kan green screen kita full, jadi adegannya tuh lompat-lompat gedung gitu-gitu. Karena banyak iya banyak adegan-adegan gitu ya. Andres disuruh ngebayangin, lu di sini nih adalah gedung ini, tembok ini segala macem. Di sini ada rantai-rantai, ada kawat, lu nggak boleh nginjak gitu-gitu. Wah, jadinya aktingnya ngafal. Lompat gedung ini, ngindarin kawat ini gitu-gitu. Kan di otak lu padahal di situ nggak ada. Nggak ada, karena kan hijau semua, full Iya, green screen, oke, iya. oke. Kira deg-degan banget, akhir alhamdulillah lancar lah itu film. Oke. Nah setelah itu kalau dapat pupa gimana Des? Oh, dapat pupa itu sama, tetap casting, Tetap pasti casting casting juga. iya. Oke. Ini stripping pertama Andres apa sebelumnya udah pernah? Oh enggak, stripping dari 2014 akhir udah stripping. Ya ini sekitar judul ke-8 lah alhamdulillah. Oke. Wah udah banyak juga berarti sebelum ini Des. Lumayan, tapi di PH sebelah. Iya beda PH, beda Andres baru produksi. pindah soalnya ke RCTI. Oke. Nah ini berarti setelah sebelum itu tuh berjalan stripping sering baru sekarang nih di pupa ya? Iya di Pupa MNC. Setiap hari Andres itu? Setiap hari ya alhamdulillah. Nih guys, ini sekarang nih kita mau sambil nunggu syuting dahsyat nih, belum mulai santai. Gue bilang Des, gue mau ngobrol-ngobrol dong. Oke siap. Des, di tarian kita syuting dahsyat. Salah satu segmennya yang ternyata nggak disangka, nggak diduga itu episode anak basket. Iya. Gimana lo ngebaca respon orang? Ternyata banyak banget yang suka Des. Iya makanya alhamdulillah banget, Andres seneng banget. Maksudnya bisa ada di Dahsyat aja itu udah suatu kehormatan, karena kan Andres nonton Kang Denny, almarhum Kak Olga, Raffi dari zaman dulu. Sekarang Andres jadi bagian dari Dahsyat, seneng banget. Apalagi dikasih segmen khusus anak basket the series, terus responnya bagus. Makasih banyak teman-teman semuanya. Iya, dan Andres ini salah satu yang tadinya sama seperti yang lain bintang tamu, tapi akhirnya lebih sering reguler ya Des. Iya ya? alhamdulillah. Karena ya itu poin itu keren banget, suka banget, dan kita juga seneng. Aku, Raffi, Ayu Dewi tiap ditanya Andres gimana, seru banget ngasih warna tuh anak. Polos lu tuh lucu banget Dres. Iya. Awalnya Andres malu banget kan gara-gara main game nggak bisa-bisa. Iya, nah itu awalnya kita selalu nyebut nama Andres. Siapa lagi ya bintang tamu Andres? Siapa lagi Andres lagi? Iya, karena lu tuh apa ya? Lu puyeng lu tuh natural, antara bingung, antara blow on, antara lucu, tapi tetap ada kerennya juga. Nah, kalau lu bawain game-game dulu itu kenapa lu ada perasaan kok gue gak bisa, yang lain bisa? Iya, karena kan ada Tiara juga kan. Iya. Kan Andres ngefans kan. Oke. Malu, maksudnya jangan kelihatan blow on. Malah blow on. Dan di situ lu ngerasa beban. Aduh, mana ada Tiara. Iya. Makanya pas seneng kan langsung, pas berhasil langsung selebrasi karena refleks. Seneng banget. Iya, nih gue bisa nih gitu, mau nunjukin. Nah di situ juga akhirnya kita tahu Andres tuh ngefans sama Tiara. Awalnya apa lu ngefans sama Tiara? Jadi Andres kalau di rumah tuh sering nonton ajang pencarian bakat bareng-bareng. Oke. Sama mama, sama adik-adik. The Voice, X Factor, Indonesian Idol, semua nonton. Terus mau nonton? Iya. Nah salah satu yang ditonton banget Idol. Idol, Indonesian Idol. Nah waktu seasonnya Tiara. Iya, dari season sebelumnya juga Oke. kita selalu nonton. Terus masing-masing punya jagoan. Nah, nyokap lu siapa jagoannya? Jagoannya dia Liodra. Wih. Kalau adik Andres Ziva. Makanya kita jagoannya masuk. 3 besar. Oh, Nah lu Tiara. Tiara. Aku udah bilang Apa Andres yang kenapa Andres suka sama Tiara? dari 10 besar tuh udah suka sama dia, karena menurut Andres dia tuh beda dari yang lain. Dia tuh bukan cuma sekedar kontestan, tapi dia tuh udah jadi performers menurut Andres. Di awal Andres sudah ngeliat itu. Udah ngeliat itu, maksudnya auranya nih anak enak banget, lovable, terus suaranya juga nggak diraguin lagi, walaupun banyak orang bilang dia kayak ngejiplak Raisa, menurut Andres enggak. Mungkin memang tekniknya sama, karena kan kalau ngefans itu wajar, pasti ada sedikit gitu. Menurut Andres Tiara tuh yang paling komplit gitu. Oke, dan Andres ada poster-poster Tiara ya di kamar Andres? Iya. Itu nyuruh Ade kan dia anak IT gitu, dia punya alat print gitu kan. Dek, printin dek, gue ngefans banget dek. Diprintin sama Ade. Ada berapa? Banyak. Ada banyak. Nempel di kamar. Kayak setiap berapa hari ganti biar nggak bosen. Poster ganti. Ya kan Kalau gue baju ganti. Kan kalau tidur gini kan merem. Terus ada juga Andres yang sama Tiara. Akhirnya Andres minta foto. Iya. Diprintin udah ditempel. Udah dong. Udah. Nah, balik lagi ke orang-orang yang support anak basket sampai ada Tian. Iya. Tiara Andres. Iya. Alhamdulillah nih ada Tires lah, Tiara Andres lah, Anti Andres Tiara. Anti, iya banyak banget alhamdulillah. Maksudnya jujur Andres nggak nyangka sih, maksudnya bisa didukung kayak gini banget gitu. Apa sih support yang paling yang seneng yang pernah lo baca Dari itu. dari fans? Oh dari fans. Dari fans apa? Kalau dari fans itu pasti bentuk doa. Andres paling suka aku didoain.
Kak Andres, apapun yang terjadi tetap semangat, maju terus. Pokoknya yang pasti kita ngedoain supaya karir Kak Andres makin sukses, makin lancar. Mudah-mudahan jadi host dahsyat katanya gitu, amin. Yang kaget itu di komen sama papanya Tiara. Itu keren. Itu support system banget kayak gitu, Andres nggak nyangka tuh pada ngetek-ngetekin bang lihat ini gitu. Oh iya, lu awal taunya papanya Tiara komen itu dari notif Dari orang. Iya, notif fans. Notif fans. Pas ngeliat gini, hah ini bener Deddy Cruiser ini papanya Tiara gitu. Terus lu ngecek dong? Belum Andres balas, Andres buka dulu. Hmm. Buka, oh iya bener ini. Di follow sama Tiara, di follow sama mamanya. Terus banyak postingan bareng, wah ini mah bener. Hah kok bisa ya gitu? Hah kok bisa sih ini sampai di komen kayak gini? Udah Andres balas buru-buru. Apa sih komennya gitu kata-katanya? Katanya mau ke rumah gitu. Oh iya. Oh karena waktu itu di salah satu episode Dahsyat kita bilang Andres, Papa, kita bisa teleponan sama Papa. Iya. Om, ini Andres nih gini. Andres berani gak lo ke rumah? Berani gua. Iya kapan aku mau ke rumah. Nah papanya di komen nanya gitu. Iya, katanya mau ke ditantang, rumah. diingetin iya. Terus balas, Assalamualaikum Camer. Ya. Assalamualaikum Camer. Nah waktu itu lu balas apa? Waktu katanya mau ke rumah terus lu balas dulu apa? Iya, Assalamualaikum Camer. Oke, lu balasnya gitu ya? Ya om, nanti kalau ada kesempatan Andres ke rumah ya kita kulineran gitu. Tuh ibarat pintu udah mulai nggak dikunci tuh Res. Iya. Udah mulai kebuka tuh. Buka udah dibuka ya. Oh, iya. Nah terus papanya Tiara follow Andres. Oh iya, mamanya juga. Langsung double shot combo ini mah. Oh mamanya follow, tapi mamanya belum komen ya. Tapi pas Andres lihat mamanya follow Andres. Follow, iya, Lu kaget. follow back dong. Langsung fallback, Oh, langsung buru-buru. Nah, Dua-duanya nih. Nah, tapi emang anak basket itu seru banget. Salah satunya poinnya adalah di saat lo, tapi yang bikin kesel, lo pasti ngerasain. Cerita di anak basketnya dibalik dari kenyataan. Iya, ini tuh bohong. Sebenarnya terbalik. Sebenarnya, Tiara lo itu yang ngajak- Andres. Andres itu Tiara. Nah sebenarnya cerita anak basket ini adalah cerita impian lo ya, dimana lo dikejar-kejar sama orang yang lo suka. Bisa dibilang itu mimpi Andres. Ya. Berarti lo di anak basket ini mimpi lo diwujudkan dong, walaupun dengan sketsa. Bener. Bener, ini mimpi yang jadi kenyataan di atas panggung tapi. Gue inget banget waktu salah satu adegan bilang gini, kamu baru gitu aja nyerah, gimana kamu jadi aku? Iya. Kayak berat aja tadi kita kan. Udah ingetin, cinta itu butuh perjuangan, cinta itu butuh pengorbanan. Kalau gini aja lu nyerah gimana jadi gua? Nah, Res, dilema nggak di saat lu harus sok cuek, padahal sebenarnya lu ngarep banget gitu? Iyalah Kang, terbalik ini maksudnya bohong sama perasaan sendiri gitu. Maunya kita mau ngerespon, tapi Diomelin sama gue. sutradaranya bilang cuek. Ya gimana ya Cut, Andres nggak boleh baper. Gue paling sering ngomong gitu, ngomelin lu. Andres nggak, lu nggak boleh ngasih ya, karena di sini lu cuek. Nggak mungkin kan saya nggak ngasih. Gak mungkin gak cuek lah. Apalagi Tiara minta nomor ya. Gak mungkin gak ngasih lah. Nomor Tiara udah dapat berapa nomor? 081. Baru dapat 3. Hari ini kayaknya dapat 3 lagi nih. Amin ya Allah. Apa sih harapan lo? Harapan sama siapa? Harus jelas karir nih, dulu. sama karir dulu. Sama karir. Semoga ya pasti Andres pengen terus belajar. Ini udah jadi mimpi Andres selama ini untuk bisa semakin semakin banyak ilmu, semakin kenal sama banyak orang hebat, kerja bareng Kang Denny, kerja bareng Raffi, sama Bu Ayu, sama Tiara. Andres nggak bisa bohong, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Andres nonton Dahsyat dari 2009, pastinya pengen terus berkembang, pengen terus membaik karirnya buat bahagiain mama adik-adik semua. Terus harapannya nomornya dapat lengkap. Kalau harapan sama Tiara nomornya dapat lengkap. Iya. Tiara tuh punya pacar nggak sih? Punya. Hah? Punya tahu. Tapi kan prinsip kita maju Jangan terus. Maju terus. Sebelum janur kuning melengkung, hajar terus. Nah, lu kan dari akademi perguruan apa akademi sih sekarang? PRA, Apa Perguruan Raffi Ahmad. Pantang pulang sebelum sayang. Nanti Anda mau bikin sama Kang Denny. Siapa? SCDC. Apa tuh? Sekolah Cinta Denny Cagur. Iya. Jargonnya jangan nyerah sebelum sah.
Iya kita bikin nanti ya. Iya. SCDC. Oke, Andres terima kasih ya. Iya Kang Denny. Sudah ngobrol-ngobrol luar biasa. Gue yakin dari apa yang gue lihat di Andres, apa yang Andres lakukan, attitude, terus kerja keras, niat, apalagi lu punya hati yang keren banget buat nyenengin keluarga orang tua. Gue yakin jalannya akan lebar. Amin. Dan lu bisa jauh lebih hebat dari siapa yang lu lihat di sini. Amin. Sukses Andres, salam buat mama ya. Siap. Salam buat Nanti adik-adik. disalamin. Thank you. Makasih banyak Kang Denny. Makasih teman-teman. Thank you. Sekarang kita syuting guys. Oke. Bye-bye.